Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabir, al-latifil khabir, al-qa'im ala kulli nafsin bima kasabat wal mujazilaha bima amilat. Nahmaduhu wa nashkuru wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan tuthabbituna ala qa'idatil iman wa tamdi bina ala tariqil ihsan wa tum'iduna an ta'thiri syaitan wa tuqarribuna min ridhar rahman wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu wa khaliluhu ya ana bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup bagi kita semua, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita masih sempat hadir dalam majlis keilmuan. Mudah-mudahan hal ini menjadi catatan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat harta dan anak-anak kita nanti tidak lagi bermanfaat di hadapan Allah. Terlebih lagi kita kalau melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir di setiap pagi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala 3 hal. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'ah, ya Allah aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 hal ini ya, 3 hal ini dengan amalan soleh kita ini akan bisa dicapai, dapat ilmu, rezekinya juga baik, dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa menuntut ilmu itu penting? Tahu ilmunya itu penting. Ya, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari hampir sama. Dari sejak bangun tidur, ya, bangun tidur sampai kita tidur lagi, hampir sama, Pak. Keberadaan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman hampir sama. Ya, kita juga tidur sebagaimana mereka juga tidur. Ya. Kita juga bekerja sebagaimana mereka itu bekerja. Kita mandi sebagaimana mereka mandi. Kita juga makan sebagaimana mereka makan. Tetapi kenapa orang-orang yang beriman itu memilikinya lebih? Ya karena tahu ilmunya. Ya, tahu ilmunya. Coba kalau kita perhatikan sejak bangun tidur saja, ya, hampir sama. Ya. Mungkin ada yang bangun jam 5, ada yang bangun jam 3, ada yang bangun jam 6, ada yang bangun jam 7. Sama-sama bangun dari tidur. Tapi persoalannya adalah yang satu memiliki nilai, yang satu nggak memiliki nilai. Apa persoalannya? Tahu ilmunya. Ya, tahu ilmunya. Orang yang bangun tidur, kemudian tahu ilmunya, ya, kalau baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, bangun tidur apa doanya? Ada doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada catatan amal kebajikan, Pak. Dicatat oleh malaikat, ini satu amal kebajikan. Sejak dari bangun tidur, dia sudah terikat dengan apa? Dengan syariatnya. Tahu ilmunya, dia lakukan, dia amalkan. Bangun tidur, nggak langsung baca hafi atau apa yang lain-lain. Tapi yang dibaca apa? Sebagai bentuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Baru bangun dari tempat tidur. Ya. Sementara orang lain beda, bangun tidur langsung bergegas. Mungkin gosok gigi, mungkin apa. Lalu pergi begitu saja. Ya. Terus begitu. Kalau kita tahu ilmunya kita amalkan. Kemudian setelah itu kita sholat, ambil wudhu, kita sholat, ya. Apamanya yang laki-laki datang ke masjid, sholat di masjid.
Atau setelah itu kita masih duduk sebentar kaji beberapa ayat Al-Qur'an. Cari ilmunya dulu. Ya. Maka ini penting. Menuntut ilmu itu penting. Ya. Bapak Ibu yang rahmatullah Allah. Terus begitu saja. Sampai dia itu berangkat kerja, Pak. Berangkat kerja. Ya, makan juga demikian. Sebelum berangkat kerja dia sarapan. Ada orang sarapan, sama-sama sarapan. Mau berangkat kerja sama-sama sarapan. Tetapi yang satu memiliki nilai, sementara yang lain nggak memiliki nilai. Dia ketika makan ikuti aturan makannya bagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tahu ilmunya, mau makan itu baca Bismillah, pakai tangan kanan umpamanya. Ya, ketika minum tidak ditelan langsung gluk, tidak. Karena baginda Rasulullah SAW ajarkan kepada kita bagaimana cara minum yang baik, bagaimana cara makan yang baik. Kul mimma yalik. Kata baginda Rasulullah SAW, makan yang dekat. Ya, kul biyaminika, makan dengan tangan kanan. Ada aturan main yang sudah ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, ketika kita tahu yang semacam ini, ya, tahu ilmunya, kemudian kita amalkan dan lalu kita niatkan, maka ini akan menjadi catatan amal kebajikan kita. Menjadi amal kebajikan kita. Ya. Terus habis makan apa lagi? Mandi umpamanya. Ya. Mandi kalau betul niatnya, maka memiliki nilai pahala. Makan itu kalau sekedar makan, ya kenyang. Tapi kalau kita niatkan, ya Allah, aku ini makan, ya Allah, agar aku bisa kuat bekerja, ya Allah, biar aku bisa menafkahi keluarga, bisa beribadah kepadamu lebih kuat, maka akan beda. Nilai makan kita akan beda. Di samping kita mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini harus tahu ilmunya, terus bekerja juga demikian. Waktunya istirahat juga demikian. Sampai dia tidur lagi. Ya, sampai dia tidur lagi. Kalau tahu ilmunya, maka ini menjadi catatan amal kebajikan kita. Hampir sama, Pak. Kita sama-sama punya 24 jam. Tapi persoalannya, apa kita tahu ilmunya atau tidak? Ya, ketika kita tahu ilmunya dan kita amalkan, lalu kita niatkan, maka apa yang diungkapkan kita di setiap sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Maka terbukti tekad kita, deklarasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan inna sholati ya Allah, salatku ini ya Allah, wa nusuki, ibadahku ya Allah, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku karena Allah Subhanahu wa taala, baru memiliki nilai. Makanya Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, itu bertekad kuat. Tidur saja harus punya pahala. Jangankan dia masih hidup, masih bangun. Mu'adz bin Jabal itu kalau mau tidur saya harus memiliki pahala. Bagaimana? Dia ikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, sebelum tidur ambil wudhu dulu, Pak. Tidur dalam keadaan bersih. Ya, kemudian baca doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya baginda Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita hampir di setiap sisi kehidupan itu ada doanya. Ya, agar apa? Agar kita ini rajin mengumpulkan pundi-pundi amal kebajikan. Makan ada doanya, habis makan ada doanya, ngaca ada doanya. Ya, diajarkan semua oleh baginda Rasulullah SAW agar kita apa? Agar memiliki nilai. Ya. Rasulullah SAW adalah manusia yang paripurna, manusia yang paling tinggi akhlaknya, manusia yang kita katakan sebagai uswatun hasanah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari sekian banyak nabi dan rasul, yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim hanya 25 orang nabi. Ya. Dari 25 orang nabi yang dikatakan ulul azmi, yaitu orang yang memiliki tekad yang kuat di dalam berdakwah, tahan terhadap rintangan dan tantangan, hanya ada 5 orang nabi yang dapat gelar ulul azmi. Di antara dari sekian 5 orang ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bapak Ibu yang rahmatillah Allah, dari 5 orang nabi ini yang dijelaskan betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala
sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dijelaskan di dalam Al-Quran, tegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap suri tauladan yang baik. Beliau sebagai seorang suami terbaik, ya, seorang ayah terbaik, seorang kakek terbaik, seorang pendidik terbaik, seorang pimpinan terbaik. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di setiap sisi kehidupannya Rasulullah yang terbaik. Ya. Sebagai seorang kakek, bagaimana seorang kakek gendong Hasan Husain bawa ke sana kemari. Seorang kakek. Ya. Bagaimana seorang suami yang baik di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang rahmatullah. Kalau kita buka Al-Qur'anul Karim dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, kita tidak temukan satupun ayat Al-Qur'an, ya, satupun ayat Al-Qur'an yang mengatakan yang Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan langsung. Kalau Ibu baca Al-Qur'anul Karim dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas sampai akhir itu, ya, tidak kita temukan satu ayat pun di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan langsung. Ya. Akan tetapi kita banyak temui di dalam Al-Qur'anul Karim banyak ayat-ayat Allah, banyak ayat-ayat Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi-nabi yang lain dengan panggilan langsung. Dengan panggilan langsung. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memanggil Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan langsung. Wa qulna ya Adam, wahai Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kamu dan istrimu di surga. Wa qulna ya Adam. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan langsung. Ya. Dengan panggilan sebut langsung, ya Adam. Begitu. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memanggil Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam, dipanggil langsung, ya Zakaria. Ya, panggilannya langsung. Nabi Isa juga demikian, ya Isa, inna mutawaffika. Dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sebut namanya langsung, ya Isa. Nabi Ibrahim juga demikian, ya Ibrahim. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan langsung. Nabi Musa juga demikian, ya Musa. Ya Yahya, khudil kitaba bil quwwah. Ya Yahya, pegang kitab itu dengan kuat. Panggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panggilannya beda. Panggilannya beda. Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang sangat lembut, dengan panggilan yang penuh dengan penghormatan. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan demikian. Dia ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggil ya Muhammad. Tidak ada. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ingin menghormati, ingin menghargai kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Sebagaimana kita juga. Kita seringkali kalau panggil Pak Guru, Bu Guru dipanggil Pak Guru, Bu Guru begitu ya. Atau kita panggil Bupati, Pak Bupati, Pak Lurah, ya Pak RT gitu. Enggak ada kita sebut Yani gitu namanya. Panggil guru kita Ahmad, enggak ada panggilan lagi. Iya. Kalau ada bupati lewat di sini, namanya kita panggil Yani. Enggak mungkin kita panggil begitu. Pak Bupati kan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang sangat mulia. Ya ayyuhan nabi. Wahai Nabi, ya ayyuhar rasul. Dipanggil demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghormati kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan yang sangat istimewa sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Ya. Bapak Ibu rahmatullah.
Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an untuk memberikan pelajaran kepada umat Islam bagaimana ketika berbicara dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh kita panggil Muhammad, enggak ada. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat itu panggilnya apa? Ya ayyuhan nabi. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Begitu. Kalau ada seorang sahabat datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panggilannya dengan panggilan demikian. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Dipanggil demikian. Walaupun ada riwayat orang Arab dulu datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan bukan ya Muhammad. Ya. Ya Muhammad dia panggil. Ini orang-orang enggak terdidik. Orang-orang enggak terdidik. Bapak Ibu yang rahmatillah. Pernah satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu ribut di depan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada kafilah berkunjung ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq memiliki kiat. Ini siapa yang akan mengurus tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Disebut nama satu orang. Tetapi Umar bin Khattab punya pandangan lain. Dia pilih orang lain untuk mengurus tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertengkar keduanya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya sempat meninggikan suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun ayatnya bagaimana mendidik orang-orang yang beriman berbicara di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan engkau mengeraskan suaramu fauqa sautin nabi, melebihi tinggi daripada suara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana tata kramanya itu ketika berbicara di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pendidikan bagaimana menghargai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji. Kegigihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah juga dipuji. Ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat paham betul kapan waktunya marah, kapan waktunya ridha. Ya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah marah kalau berkaitan dengan dirinya. Dicaci maki, dilempari kotoran, ya, diludahi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diinjak kepalanya ketika sholat itu, diinjak kepalanya. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah? Enggak marah. Enggak marah. Pernah satu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang agak kemalaman, Ibunda Aisyah sudah tertidur. Menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak kunjung datang. Ya, Ibunda Aisyah tertidur. Ketok-ketok enggak bangun juga. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di depan pintu. Apakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah? Tidak marah. Tidak marah. Maka saya sering katakan, kalau ada suami yang suka marah-marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, jelas bukan suami yang baik. Ya Bu, ini kopi terlalu pahit, marah. Gak ada teh, marah. Terlalu manis juga marah. Nah, ini jelas suami yang nggak baik. Tapi suami yang nggak pernah marah, belum tentu baik Bu. Iya, wah suami saya baik, gak pernah marah sama saya loh. Saya kemana-mana juga gak ada peduli dia, gak marah. Saya jalan gini gak marah, anak saya gak marah. Ini juga bukan suami yang baik. Ini suami yang dayus. Di dalam istilah agama dayus, gak ada ghirah, gak ada cemburu sama sekali. Ya, jalan istrinya gak sholat, gak marah. Ya, istrinya jalan sama orang lain gak marah. Anak gadisnya dibawa ke sana kemana nggak marah. Suami saya bagus loh, nggak pernah marah. Nggak ada kopi nggak marah. Ini saya juga kalau jalan kemana-mana juga nggak marah juga. Nggak pernah ditanya. Saya nggak sholat juga nggak pernah marah. Asik loh suami saya. Ini juga bukan suami yang baik.
Ya. Suami yang baik itu paham betul kapan waktunya marah, kapan waktunya ridho, nggak marah. Itu baginda Rasulullah SAW. Makanya dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innaka la ala khuluqin adzim. Sungguh pada dirimu wahai Muhammad terhadap suri tauladan akhlak yang sangat agung. Dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini di bulan Rabiul Awal semacam ini sudah mulai sekarang ini di masjid-masjid, langgar-langgar, di jalan-jalan sudah mulai hari apa namanya memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mau memulai menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak bangun tidur sampai kita tidur lagi, ya. Maka secara tidak langsung kita sudah memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Gak perlu menutup jalan, ya. Gak perlu angkatan yang besar-besar. Gak perlu masjid kita dihiasi macam-macam untuk rebutan makanan dan segalanya. Gak perlu. Ya. Bagaimana kita memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah SAW? Kita dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nantinya dapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Ya, dengan cara apa? Mencontoh bagaimana kehidupan baginda Rasulullah SAW. Menghidupkan kembali apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mengikuti bagaimana ridho dan marahnya Rasulullah SAW. Mengikuti akhlaknya Rasulullah SAW. Mengikuti bagaimana kegigihan Rasulullah SAW di dalam menuntut ilmu juga demikian. Ya. Bahkan Rasulullah SAW katakan apa? Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat dan seluruh isinya terlaknat. Illa dzikrullah, kecuali ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala wa ma wala, atau yang aktivitas yang semacam itu, aw aliman aw muta'alliman, atau proses orang yang sedang ngaji, baik yang belajar maupun orang yang mengajar. Ini aktivitas yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian yang semacam ini, ya, ini juga menghidupkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu itu baik. Ya. Maka kita katakan tadi, sejak bangun tidur sampai kita tidur lagi, kalau tahu ilmunya, maka akan memiliki nilai-nilai pundi-pundi amal kebajikan. Kita kalau bersih-bersih, Bu, bersih-bersih rumah, ya. Habis ini kita bersih-bersih rumah, halaman. Kenapa kok mesti bersih-bersih? Ya. Karena baginda Rasulullah SAW mengajarkan kebersihan. Rasulullah SAW mengajarkan kebersihan. Dan Rasulullah SAW katakan apa? Jangan kamu seperti orang-orang Yahudi. Jangan kamu seperti orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi? Kamproh. Iya. Lingkungannya kotor. Diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW bagaimana kebersihan. Nah, ketika kita bersih-bersih rumah,